Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niti Amelia dengan NIM 22060358 dari kelas B4 Crossing. Yang terhormat, Ibu Medita Ayu, selaku dosen, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis SWOT keterampilan sosial di SDN Gentra Mukti kelas 5. Nah, yang pertama di sini ada analisis strength atau kekuatan. Yang pertama, kreativitas peserta didik kelas 5 yang relatif lebih baik dibandingkan dengan peserta didik di kelas yang lain. Yang kedua, kerjasama yang harmonis terjalin dengan baik antara siswa satu dengan yang lain. Nah, di kelas 5, banyak siswa yang lumayan kreatif dibanding dengan kelas yang lain. Nah, di dalam satu kelompok, itu mereka mampu bekerja sama dengan kelompok yang lain. Jadi jadi komunikasi mereka baik. Yang kedua, di sini ada analisis weakness atau kelemahan. Kelemahan di kelas 5 yaitu ada satu siswa yang kurang mampu dalam menggunakan pikiran, ide atau kreatif di pembelajaran tertentu. Dan juga kurangnya sikap dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, kemarin pas di pembelajaran IPS kan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam satu kelompok ada satu siswa yang kurang mampu dalam menggunakan pikiran atau idenya gitu. Jadi pas ditanya oleh guru, dia tidak berani mengungkapkan eh, pikiran atau idenya dia gitu. Jadi dia pertanyaannya dilemparkan lagi ke temannya. Nah, yang kedua dan kurangnya sikap dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, kan kemarin dibagi kelompok tuh kan. Siswa tersebut kurang berkomunikasi dengan teman satu kelompoknya gitu. Jadi dia tidak mengungkapkan idenya, pendapatnya gitu ke temannya. Tidak. Jadi kelemahannya itu. Nah, yang ketiga itu analisis opportunity. Di sini ada siswa mampu mengemukakan pendapatnya serta bisa berkomunikasi dengan baik kepada guru. Yang kedua, dari siswa yang berpikir kreatif mengajarkan rasa ingin tahu kemudian mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang ketiga, dari sikap gotong royong, siswa mampu mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu analisis threat atau ancaman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di analisis weakness yang kelemahan. Di sana ada siswa yang kurang sekali dalam mengemukakan pendapatnya, jadi pertanyaan yang ingin dijawabnya dilempar ke teman yang lain. Jadi siswa tersebut ingin mengungkapkan pendapatnya juga susah atau tidak berani gitu mengungkapkan karena rasa malunya itu jadi dilempar lagi ke teman yang lain, jadi dijawab oleh temannya. Nah, di sini ada juga kesulitan dalam bekerja sama antara satu kelompok dengan yang lain. Ini juga sama. Kemudian, nah di sini ada RPP, yaitu di sekolah Gentra Mukti, tepatnya di kelas 5. Standar kompetensinya yaitu menghargai berbagai peninggalan dan sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dan masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Indikatornya yang pertama menjelaskan masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara
Kemudian menjelaskan peninggalan kerajaan Hindu di Nusantara. Eh, di pembelajaran ini yaitu saya menggunakan model active learning tipe Katsud. Metodenya presentasi atau diskusi penugasan. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu kegiatan awal. Nah, yang pertama, praktikan mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Praktikan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Praktikan melakukan presensi dengan menanyakan siapa siswa yang tidak hadir pada hari tersebut. Eh, Praktikan memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Praktikan juga persepsi dengan menanyakan siapa yang pernah berkunjung ke candi. Nah, kan tema di sini yaitu tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia, termasuk candi-candi atau kerajaan. Saya menanyakan ini sebelum pembelajaran dimulai. Nah, siswa mendengarkan penjelasan dari praktikan tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini dan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kegiatan intinya yaitu eksplorasi. Siswa menyimak buku teks IPA bab 1, subbab A, Kerajaan Hindu dan Peninggalannya di Indonesia. Nah, guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi yang sudah dibaca siswa. Yang kedua, elaborasi. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok sesuai langkah-langkah pada tipe karsut. Nah, saya kemarin kebetulan cuma ada 5 orang, jadi kelompoknya cuma dibagi jadi 2 kelompok. Masing-masing siswa mendapat lintingan kertas berisi nama-nama kerajaan Hindu di Indonesia. Siswa yang mendapat tulisan kerajaan yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok mendapat satu set kartu berisi kata kunci acak terkait materi yang dipelajari. Siswa dalam kelompok mendiskusikan kata kunci apa saja yang sesuai dengan kelompok mereka atau nama-nama kerajaan. Eh, jadi di dalam kelompok siswa dengan siswa yang lain berdiskusi itu pertanyaan yang cocok dengan jawaban. Setelah waktu diskusi selesai, masing-masing perwakilan kelompok menempel kata kunci tersebut ke papan tulis. Setelah seluruh kata kunci tertempel, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, eh, presentasi di sini cuma wakil kelompoknya aja yang ngejelasin di depan. Kelompok yang tidak mendapat giliran maju mengkoreksi pekerjaan kelompok yang maju. Praktikan memberi kesempatan kelompok lain untuk mengajukan pendapat maupun masukan. Praktikan bersama guru mengapresiasi hasil pekerjaan mereka. Praktikan menjelaskan materi terkait kerajaan Hindu dan peninggalannya di Indonesia. Yang ketiga, konfirmasi. Praktikan bersama siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Praktikan bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan kesimpulan. Yang terakhir itu kegiatan penutup. Siswa bersama praktikan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari, bisa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh praktikan. Setelah evaluasi selesai, praktikan memberikan tugas atau PR sebagai program tindak lanjut. Salah satu siswa memimpin doa penutup, itu oleh KM. Praktikan menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Sini ibu akan membagikan kelompok menjadi dua kelompok. Eh, Coba di sini kan ada 5 orang. Berarti yang satu kelompok 2 orang, yang satu lagi 3 orang. Ya bu. Kemudian ibu akan membagikan kartu atau kertas hardshot. Di sini ada pertanyaan serta jawabannya, nanti tiap kelompok
tujuan pembelajaran ini, observasi di kelas 5 ini yaitu kan kelemahan di kelas 5 yaitu kurangnya keberanian kerjasama dan tanggung jawab. Eh, Kemudian saya mencoba mengajarkan pembelajaran IPS dengan melakukan permainan kartsut. Nah, mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai analisis SWOT di SDN Gentra Mukti kelas 5. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.